Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Sterling Cohen. Ini bacanya emang Cohen. Tulisannya kayak gini. Kayak gini. Banyaknya tuh Cohen. Beberapa sebut Cohen, ada yang Kane, tapi waktu aku dengerin persidangan untuk kasus ini, orang-orang dengan nama belakang Cohen sebut nama mereka sebagai Cohen. Jadi aku bakalan ikut mereka dengan sebut nama mereka sebagai Cohen. Kasus hari ini adalah tentang Sterling Cohen. Dia adalah anak yang masih berusia sekitar 4 bulan yang suatu hari dia ditemuin meninggal sama ayahnya. Dan waktu itu ayahnya bilang kalau kemungkinan anak ini meninggal karena sindrom mati mendadak pada bayi. Tapi kemudian waktu para medis datang ternyata nggak seperti itu yang terlihat. Ini kasus yang benar-benar miris banget, sedih banget. Aku udah nyusun kasus ini dari tahun lalu, tapi aku tuh kayak masih nggak tega gitu loh yang mau bahas kasus ini. Makanya aku tahan sampai akhirnya hari ini aku buka. Gitulah pokoknya. Yaudah kita langsung masuk aja ke kasusnya. Zachary Paul Cohen atau yang biasa dipanggil Zack mulai berhubungan dengan Cyan Harris sejak tahun 2014 yang saat itu usia Zack 25 tahun sementara Cyan 17 tahun. 15 November 2015, Cyan melahirkan anak pertamanya sama Zack, seorang putri yang dikasih nama Nala. Zack berprofesi sebagai supir truk yang itu buat dia ada di luar rumah selama berjam-jam. Dan Cyan, dia kemudian berperan sebagai ibu rumah tangga seutuhnya yang ada di rumah dan jagain anak. Kemudian sebelum Zack berhubungan sama Cyan, dia udah pernah nikah yang dari pernikahan tersebut Zack dikaruniai seorang putra. Sampai akhirnya, Zack nih pisah sama istrinya dan anaknya, dia kemudian kasih ke orang tuanya. Zack juga bahkan kasih hak asuhnya ke orang tuanya. Karena menurut Zack, mantan istrinya punya masalah mental, jadi bakalan lebih aman untuk putranya untuk tinggal bareng sama kakek dan neneknya. Dan aku nggak tahu kenapa si Zack ini nggak bawa putranya untuk tinggal bareng sama dirinya dan Cyan. Nggak pernah ada penjelasan untuk hal ini. Kemudian pada 1 Mei 2017, Cyan nih lagi hamil besar, yang bahkan waktu itu diperkirakan kalau dia bakalan melahirkan sekitar 2 minggu lagi. Dia nih lagi hamil anak keduanya. Kemudian pada tanggal itu, Zack sama Cyan justru pergi ke pesta yang diadakan sama teman mereka. Jadi si Cyan lagi hamil dan sempet-sempetnya dia masih pergi ke pesta. Dan sepanjang hari itu, Cyan nih sakit perut, kayak dia nih mau pup, mau buang air besar. Sampai akhirnya dia udah nggak tahan, terus dia akhirnya pergi ke kamar mandi. Terus pas di kamar mandi, dia lakuin apa yang biasanya dilakuin sama orang yang mau pup, kayak dia dorong, tekan gitu kan. Dan waktu itu dia kemudian ngerasa ada yang aneh. Akhirnya Cyan berdiri dan dia nengok ke bawah. Dan waktu itulah dia kemudian ngelihat kepala yang keluar dari area pribadinya. Cyan kemudian teriak panggil namanya Zack, dan waktu Zack masuk, dia juga kaget tentang apa yang dirinya lihat waktu itu. Akhirnya Zack bantu Cyan untuk pergi ke bathtub, jadi Cyan kemudian melahirkan di bathtub. Sementara itu, mereka juga kemudian panggil ambulans. Waktu ambulans datang, Cyan udah melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian dikasih nama Sterling. Kemudian setelahnya, Cyan sama Sterling dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat itu, di tempat Cyan tinggal, peraturan di sana menyebut kalau siapapun itu bayi yang baru lahir, tali pusarnya bakalan diperiksa untuk dicek apakah selama si ibu hamil anak tersebut, dia mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya atau enggak. Dan dari hasil pemeriksaan tali pusarnya Sterling diketahui kalau selama Cyan hamil Sterling, dia mengkonsumsi metamfetamin atau sabu-sabu. Dan harusnya temuan itu langsung dilaporkan ke polisi, tapi entah kenapa pihak rumah sakit nggak melaporkan hal ini ke polisi. Jadi Cyan kemudian pulang dengan santainya bareng sama Sterling. Kemudian setelah kelahiran Sterling, Cyan sama Zack pindah ke Alta Vista, Iowa dengan alasan kalau itu bakalan lebih dekat dengan tempat kerja Zack yang baru. Agustus 2017 jam 12:57, Zack telepon 911 dan bilang kalau putranya yang masih berusia 4 bulan udah meninggal. Dan waktu itu Zack bilang kalau kemungkinan apa yang terjadi sama Sterling adalah sindrom mati mendadak pada bayi. Di situ Zack bilang kalau jam 9 pagi tadi, pasangannya yaitu Cyan kasih makan Sterling, kasih susu, dan waktu itu Sterling masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Kemudian waktu Cyan periksa Sterling lagi di jam 11 atau jam 11:30, Sterling udah meninggal. Waktu para medis akhirnya sampai ke apartemennya Zack, di situ mereka langsung tanya sama Zack, bayinya ada di mana? Dan Zack bilang di dalam. Dan para medis kemudian ya tunjukin gitu kan katanya mereka, dan barulah di situ Zack menuju ke sebuah kamar yang benar-benar gelap banget, pengap, panas, dan beraroma pesing yang kuat banget. Saya kemudian bilang kalau kamar itu adalah kamar tempat Sterling berada, dan kamarnya Sterling ini samping-sampingan sama kamarnya Zack, Cyan, dan Nala, kakaknya Sterling. Jadi si Sterling nih sendirian di kamarnya, sementara keluarganya yang lain tidur di satu kamar.
Kemudian di situ kan bener-bener gelap banget, yang sampai-sampai nih para medis nggak bisa ngeliat apapun. Dan mereka kemudian tanya sama si Zack, bayinya ada di mana? Dan Zack bilang di ayunan. Tapi tetap kan nggak bisa ngeliat apapun. Dan di situ akhirnya mereka minta Zack untuk hidupin lampu kamar. Setelah Zack hidupin lampu kamar, dia langsung pergi. Dia cuma hidupin lampu kamar terus pergi. Bukannya nemenin mereka. Tapi akhirnya di situ, setelah lampu kamar dihidupin, barulah para medis bisa ngeliat ayunan elektrik yang ada di pojokan belakang kamar. Dan itu ayunan ngadep tembok. Kemudian waktu para medis akhirnya bisa menemukan sosoknya Sterling, di situ kan harapan mereka bakalan melakukan CPR atau entah apapun itu untuk mengembalikan denyut jantungnya Sterling, untuk buat Sterling bernafas lagi. Tapi setelah mereka melihat keadaannya Sterling, itu bukan keadaan bayi yang bisa diselamatkan. Dan udah jelas-jelas Sterling nggak mungkin kena sindrom mati mendadak pada bayi. Jadi keadaan Sterling waktu ditemukan, matanya kebuka, dia ada di atas ayunannya yang bener-bener kotor banget. Kemudian di antara hidung sama mulutnya ada darah, dan kedua tangannya mengepal kaku ke atas. Seorang perawat kemudian buka selimutnya Sterling yang dari sana keluar lalat. Dan satu hal yang benar-benar mencolok banget adalah popoknya Sterling yang benar-benar bau banget, kotor banget, dan dipenuhin sama belatung. Setelah dipastikan kalau Sterling meninggal dan keadaannya waktu meninggal seperti itu, polisi kemudian langsung minta Zack sama Cyan untuk keluar dari rumah mereka karena rumah mereka udah jadi TKP. Mereka juga kemudian melakukan pemeriksaan ke Cyan sama Zack, HP mereka disita, dan Nala kemudian dibawa ke rumah asuh sampai ada kepastian penyebab kematian Sterling itu apa. Apakah ada hubungannya dengan orang tuanya atau enggak. Kemudian di situ, semua orang-orang terkait kan langsung diperiksa, langsung ditanya-tanya tuh sama polisi. Dan orang pertama yang ditanya-tanya adalah Cyan. Cyan bilang kalau setelah kelahiran Nala, dia mengkonsumsi antidepresan. Tapi itu cuma bertahan selama 1 minggu, karena waktu dirinya mengkonsumsi antidepresan itu, dirinya jadi mual dan muntah. Makanya di situ dia stop. Dan Cyan ditanya, apa kamu mengkonsumsi obat-obatan lain? Dan Cyan bilang dirinya mengkonsumsi sabu-sabu. Bahkan dia mengkonsumsi itu sabu-sabu sejak dirinya hamil Sterling. Dia mengaku di situ. Dan orang yang kasih dia sabu-sabu adalah Zack. Kemudian waktu ditanya tentang Sterling, di situ Cyan bilang kalau Sterling punya perut yang sensitif, jadi dirinya bakalan kasih Sterling susu formula khusus. Tapi karena masalah biaya, dirinya bakalan campurin susu formula khusus dengan susu biasa. Dan waktu dirinya kasih campuran susu tersebut ke Sterling, sama sekali nggak ada masalah, katanya Cyan. Kemudian Cyan ditanya, kapan terakhir kali kamu ngecek Sterling? Dan jawaban Cyan sama kayak yang dibilang Zack waktu nelpon 911, dirinya ngecek Sterling di jam 9 pagi tadi. Tapi waktu ditanya lebih lanjut, Cyan kemudian ngubah pernyataannya dengan bilang kalau dirinya ngecek Sterling terakhir kali 1 hari sebelumnya. Kemudian, di situ Cyan menambahkan, biasanya Sterling bakalan kasih tahu aku misal dia butuh sesuatu. Mbak, itu anakmu masih berusia 4 bulan, gimana caranya dia kasih tahu kamu kalau dia butuh sesuatu? Gimana coba caranya seorang bayi kasih tahu ibunya dia butuh sesuatu? Ya emang sih bayi kalau butuh sesuatu nangis, tapi masa iya nunggu nangisnya dulu baru disamperin? Dia ini lagi berurusan sama bayi loh, berusia 4 bulan loh. Terus kamu ngomong kayak gitu seolah-olah saya nih berurusan sama manusia yang udah dewasa, yang udah bisa bicara, kayak enteng aja ngomong. Biasanya dia bakalan kasih tahu aku kalau dia butuh sesuatu, gila nggak? Kemudian untuk Zack, dia kemudian mengakui kalau emang dirinya yang kasih sabu-sabu ke Cyan. Dan dia kemudian beralasan di situ, alasannya kasih sabu-sabu ke Cyan karena kalau Cyan nggak dikasih, dia bakalan sulit untuk ditanganin. Dan aku nggak ngerti maksudnya sulit ditanganin tuh gimana. Kemudian pada hari Sterling meninggal, Zack bilang kalau pada hari itu dirinya pulang kerja jam 4:45. Terus, si Nala nih samperin dirinya, bilang kalau lapar, jadi dia kemudian siapin makanan untuk Nala. Dan dirinya sama Cyan juga kemudian makan. Setelahnya, jam 6 pagi, Zack tidur. Dan di situ awalnya kan Zack bilang kalau dirinya nih dibangunin sama Cyan di jam 11 atau jam 11.30, sementara dirinya telepon 911 di jam 12:57. Tapi pernyataan ini kemudian Zack rubah dengan dia bilang kalau Cyan bangunin dirinya di jam 12:40. Kemudian tentang popoknya Sterling, di situ Zack bilang kalau dirinya emang nggak pernah mengganti popok anak-anaknya karena dirinya punya perut yang lemah, itu bakalan buat dirinya mual dan muntah. Dan lagi kata Zack, pekerjaan untuk merawat anak, entah kasih mereka makan, gantiin mereka baju, atau gantiin popok mereka, itu tuh adalah tugasnya seorang ibu, sementara tugasnya sebagai seorang ayah adalah kerja di luar, cari uang. Kayak, kamu bertahan dengan prinsip seperti itu, kamu bertahan dengan mengkotak-kotakan sesuatu seperti itu, sementara anakmu nih popoknya perlu diganti. Kemudian tetangga apartemennya Zack sama Cyan bilang kalau mereka berdua adalah pasangan atau keluarga yang benar-benar tertutup, bahkan satu-satunya waktu mereka bisa ngelihat keluarganya Zack
waktu mereka keluar atau masuk pintu apartemen mereka. Dan Nala, dia nih nggak pernah main di luar apartemen. Kemudian untuk Sterling, para tetangga bilang kalau mereka cuma ngeliat Sterling yang selalu ada di strollernya. Para tetangga juga kemudian bilang kalau keluarganya Zack nih suka banget muter TV dengan volume yang kenceng banget. Yang bahkan para tetangga nggak bisa membedakan apakah suara tangisan yang mereka dengar itu tuh suara tangisan yang berasal dari TV atau suara tangisan yang berasal dari penghuni apartemennya Zack. Dan mereka nih benar-benar muter TV tuh nonstop seharian, kayak nggak berhenti-berhenti sama sekali. Kesaksian paling penting kemudian datang dari Jennifer Shriver, yang dia nih pernah jadi babysitternya Nala sama Sterling. Dan Jennifer bukan cuma kasih kesaksian tentang apa yang dirinya ketahui selama menjaga dua anaknya Zack, tapi dia juga kemudian kasih informasi tentang apa yang dilakukan sama Zack sebelum dia telepon 911. 31 Agustus 2017 pagi, tubuh Sterling diotopsi. Hasilnya, penyebab kematian Sterling adalah malnutrisi, dehidrasi, dan infeksi ruam popok yang parah banget. Jadi kulit Sterling ini udah ngelupas, dan karena popoknya tuh bener-bener kotor yang nggak diganti selama berhari-hari, bakteri dari feses kemudian mulai masuk ke aliran darahnya Sterling. Dan ruam popok di tubuhnya Sterling itu tuh berpusat di area popok, yang kemudian menyebar sampai ke punggung juga lututnya. Kemudian dari hasil otopsi, yang pertama, Sterling udah meninggal jauh sebelum Zack telepon 911. 2. Belatung yang ada di tubuhnya Sterling dalam tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang masih berupa telur, ada yang udah jadi belatung, bahkan ada yang udah jadi lalat. 3. Belatung yang ada di tubuhnya Sterling mulai tumbuh dan berkembang biak di sana bahkan waktu Sterling masih hidup. 4. Sterling belum dikeluarkan atau belum pergi dari ayunannya selama lebih dari 1 minggu. 5. Sterling belum mandi, ganti baju, bahkan belum mengganti popoknya selama lebih dari 1 minggu. 6. Tubuh Sterling kurus dan kecil banget yang seolah-olah dia nih kayak bukan bayi berusia 4 bulan, tapi kayak bayi yang baru lahir. Jadi waktu meninggal, berat badan Sterling cuma 7 pound atau sekitar 3 kilo. Dan di situ kemudian timbul pertanyaan, apa keluarga Sterling kesulitan ekonomi sampai mereka nih nggak bisa beliin susu untuk Sterling? Makanya tubuh Sterling lambat berkembang. Tapi kalau lihat Nala, dia nih tubuh dengan baik dan sehat, tubuhnya justru bisa dibilang gemuk. Jadi gimana bisa Sterling kurus dan nggak terawat itu, kecuali dia benar-benar diabaikan untuk waktu yang cukup lama. Selanjutnya kasus Sterling diumumkan sebagai kasus pembunuhan dan pada 25 Oktober 2017, Cyan sama Zack ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan membahayakan anak yang menyebabkan kematian. Persidangan untuk Zack dijadwalkan pada Januari 2018, sementara Cyan beberapa minggu setelahnya. Selama awal penangkapan, Zack sama Cyan mengaku tidak bersalah. Dan mereka juga saling melempar tanggung jawab. Zack bilang kalau orang yang harusnya disalahkan atas hal ini adalah Cyan, sementara pihaknya Cyan mengarahkan kasus ini dengan bilang kalau Cyan punya masalah mental. Persidangan mereka dilakukan secara terpisah dan masing-masing dari mereka juga meminta jadwal mereka untuk dimundurkan karena waktu antara penangkapan dengan persidangan yang terlalu mepet, jadi kayak pengacaranya Zack sama Cyan nggak punya cukup waktu untuk mengumpulkan hal-hal yang harus dipersiapkan di persidangan. Dan permintaan ini kemudian dikabulkan. Persidangan Zack digelar lebih dulu, dan itu dimulai pada Oktober 2018. Kemudian jaksa di kasusnya Zack membuka sidang dengan bilang, popok Sterling nggak diganti atau nggak dilepas selama 9 atau 14 hari sampai akhirnya tubuh Sterling ditemukan sama polisi dan para medis. Popok yang kotor menarik serangga untuk bertelur sampai akhirnya berkembang biak di sana. Sterling cuma seorang bayi berusia 4 bulan. Dia nggak bisa ambil makan dan minumnya sendiri, nggak bisa ganti baju atau popoknya sendiri. Dan dengan tindakan Zack yang nggak lakuin apapun, secara nggak langsung dia menyebabkan kematian Sterling. Zack bukan orang tua yang nggak berpengalaman karena sebelum kelahiran Sterling dia punya 2 anak yang salah satunya adalah anak perempuan yang tinggal sama mereka. Dan anak perempuan ini tumbuh dengan sehat, jadi gimana bisa keadaan Sterling benar-benar berbanding terbalik dengan keadaan kakaknya. Zack memiliki penghasilan sebesar $45.000 per tahun, jadi dia punya uang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya Sterling. Selanjutnya, jaksa membahas tentang Zack yang pakai sabu-sabu. Kalau pada saat kematian Sterling, Zack nih lagi dalam perawatan penyalahgunaan obat-obatan dan terakhir kali dia pakai sabu-sabu seminggu sebelum Sterling dilaporkan meninggal. Beberapa saksi yang dihadirkan di persidangannya Zack, yang pertama adalah Jennifer Shriver. Jennifer, dia adalah pegawai pom bensin yang tinggal di gedung apartemen berbeda dengan gedung apartemennya Zack dan Cyan. Tapi mereka nih kayak masih satu kompleks. Jennifer pertama kali jagain Sterling sama Nala pada Juni 2017. Yang selama dia jagain Sterling, dia gambarin Sterling sebagai anak yang gak rewel sama sekali dan dia kelihatan bahagia. Jennifer udah ngerasa tentang tubuh Sterling yang kurus dan kecil banget, yang ukuran tubuh Sterling gak sesuai dengan usianya. Terus waktu Jennifer kasih Sterling susu, Sterling nih doyan-doyan aja.
baca, dia lahap banget. Makanya di situ Jennifer heran, nggak ada masalah sama cara makannya Sterling, terus kenapa dia bisa sekurus itu? Pada momen itu, Jennifer jagain Nala sama Sterling selama 17 jam. Kemudian kali kedua Jennifer jagain Sterling dan kakaknya pada Juli 2017. Dan di situ ruam popok Sterling udah agak mendingan, berat badannya juga udah sedikit naik. Tapi sama kayak sebelumnya, Jennifer jagain anak-anaknya Sayen selama berjam-jam, lebih tepatnya selama 16 jam. Dan selama waktu yang panjang itu, akhirnya Jennifer ngelihat Sayen sama Zack yang masuk ke apartemen mereka. Gak lama setelah Sayen masuk ke dalam apartemennya, dia kemudian ngechat Jennifer, bilang kalau sebentar lagi dirinya bakalan jemput anak-anaknya. Tapi selama apapun waktu itu Jennifer nunggu, Sayen nih gak datang-datang. Sampai akhirnya susunya Nala habis dan Nala mulai nangis. Jennifer akhirnya anterin Sterling sama Nala ke apartemen mereka, dan waktu Sayen bukain mereka pintu, dia nih kayak yang masih belum siap untuk ambil anak-anaknya. Dan sejak hari itu Jennifer nggak diminta lagi untuk jagain anak-anaknya Sayen. Kemudian di hari Sterling ditemukan meninggal, Jennifer bilang kalau pada hari itu dirinya ada di luar apartemennya untuk ngerokok. Disitulah dia kemudian ngeliat Zack yang mondar-mandir trotoar kayak orang bingung. Jennifer kemudian samperin Zack, tanya ada apa. Zack kemudian bilang, he's just gone, dan Jennifer kayak, siapa yang nggak ada? Siapa yang pergi gitu kan? Dan di situ Zack bilang, bayi laki-lakiku. Jennifer kemudian tanya, apa udah ada yang datang? Apa kamu udah telepon 911? Dan Zack bilang, aku nggak tahu harus gimana. Di situ Jennifer kemudian, bukannya kamu harusnya matiin rokokmu dan telepon 911 ya? Barulah di situ Zack matiin rokoknya dan masuk ke apartemennya yang kemungkinan pada saat itulah dia kemudian telepon 911. Di situ Jennifer juga kemudian bersaksi kalau 2 hari setelah kematiannya Sterling, dirinya ngeliat Zack, Sayen, dan anjing mereka, Leo, yang jalan-jalan di taman. Dan di situ dirinya sempet dengar tentang mereka ngomongin tentang pemakamannya Sterling. Sampai akhirnya Sayen bilang sama Zack, harusnya kita nih bawa Nala dan Leo dan setelahnya kita kabur. Kemudian di situ, beberapa hari setelah kematiannya Sterling, Jennifer diminta untuk jagain Leo selama beberapa hari. Perawat yang memeriksa tubuhnya Sterling kemudian bersaksi kalau waktu dirinya nih sentuh bajunya Sterling, kemudian selimutnya, semuanya tuh kayak berkerak, kayak bener-bener kotor. Kalian tahu kan kalau baju kena noda atau kena susu atau kena kuah apa terus dibiarin lama-lama itu bakalan berkerak. Itu yang ada di baju dan apapun yang dipakai sama Sterling. Kemudian waktu dia sentuh selimutnya Sterling, dia nih kayak ngerasa ada yang bergerak-gerak di bawah selimut itu, makanya dia tarik selimutnya, yang disitulah keluar banyak lalat. Kemudian perawat ini juga ngomongin tentang kamarnya Sterling yang bener-bener panas banget, pengap banget, dan bau pesing yang bener-bener parah banget, yang seolah-olah seluruh kamarnya Sterling di tiap sudutnya itu tuh disiram pakai urin. Kemudian perawat lain bilang kalau waktu dirinya udah ngeliat keadaan Sterling yang dia ini udah nggak bisa diselamatkan, di situ dia langsung samperin Zack sama Sayen dengan niatan untuk menghibur mereka. Tapi yang dirinya lihat, Sayen sama Zack sama sekali nggak menunjukkan raut sedih atau mereka sama sekali nggak nangis. Dan pengacaranya Zack bilang kalau pada saat itu kelainnya seperti itu karena dia terlalu shock. Kemudian kesaksian dari pihak kepolisian sama kayak yang dibilang sama pihak medis kalau kamarnya Sterling tuh bener-bener kotor, bau, pengap, panas, pesing, dan waktu suhu kamarnya Sterling diukur, suhunya mencapai 27 derajat Celcius, yang itu suhunya lebih tinggi dibanding suhu kamar-kamar lainnya. Kemudian waktu polisi melakukan pemeriksaan, di kamar tersebut, jendelanya itu tuh ditutup rapat dan masih dilapisin sama selimut tebal. Kemudian juga nggak ada kipas angin di dalam kamar itu, jadi itu kamar bener-bener panas dan nggak ada apapun yang bisa menolong atau menghalau hawa panas yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian polisi juga menemukan popok bersih di dalam kamar itu, dan kayak gila banget nggak? Ada popok bersih di situ, ada anak bayi yang popoknya perlu diganti. Terus kenapa ini popok bersih nggak dimanfaatkan? Kenapa popok bersih ini nggak dipakai coba? Buat apa mereka beli atau taruh popok bersih di situ kalau nggak dipakai? Kayak sinting banget nggak sih? Kejam banget nggak sih mereka? Terus waktu polisi mendekat ke arah ayunannya Sterling, mereka bilang kalau seolah-olah semua bau yang ada di ruangan tersebut berpusat dari ayunan tersebut atau berpusat dari popoknya Sterling. Dan di pinggiran ayunannya Sterling itu tuh banyak banget baju, celana, selimut yang dalam keadaan basah. Dan coba kalian tebak itu basahnya karena apa? Karena urin. Parah banget nggak? Dan itu tuh benar-benar basah banget katanya si polisi. Hal lain yang polisi temukan di dalam kamarnya Sterling adalah botol susu di depan ayunannya Sterling yang isinya susunya tuh udah mengendap. Kenapa sih coba?
Kamu bikin susu, dan dibanding kamu kasih ke Sterling yang butuh minum, yang butuh makanan, justru kamu taruh itu susu di depannya, sampai mengendap. Sterling masih berusia 4 bulan loh. Dia nggak bisa loh ambil susu terus minum sendiri. Kenapa sih setega itu? Apa sih susahnya kasih Sterling susu sebentar aja? Kasian banget loh. Dia ini meninggal karena dehidrasi, karena malnutrisi, dan bisa-bisanya entah siapapun itu bikin susu cuma sekedar bikin terus ditaruh di depannya Sterling. Dia pikir Sterling tuh anak usia berapa? Coba. Kemudian waktu polisi melakukan pemeriksaan di dapurnya Sayan sama Zack, itu dapur dalam keadaan penuh makanan, kulkas juga penuh sama makanan. Polisi juga kemudian menemukan satu kaleng susu yang dalam keadaan penuh dan satu kaleng lagi yang hampir habis isinya. Jadi sebenarnya mereka ini nggak dalam keadaan yang kekurangan, tapi kenapa mereka bikin anak mereka sendiri sekekurangan itu sampai akhirnya meninggal? Kemudian polisi yang hadir waktu tubuhnya Sterling diotopsi, dia bersaksi kalau belatung-belatung yang ada di tubuhnya Sterling warnanya tuh berbeda-beda, dan waktu dia datang ke kamarnya Sterling, dia datang ke TKP, belatung-belatung itu tuh bukan cuma ada di ayunannya Sterling, tapi juga ada di tembok sekitar ayunan, dan semua belatung-belatung itu dalam keadaan bergerak. Kemudian saksi selanjutnya adalah Jordan, yang dia adalah temannya Zack sama Sayan. Di situ Jordan bersaksi kalau dia ini sering banget datang ke rumahnya Zack, seminggu tuh bisa 2-3 kali. Dan selama waktu itu, dirinya nih nggak pernah tahu kalau Zack sama Sayan punya anak selain Nala. Dia baru tahu kalau Zack sama Sayan punya seorang bayi berusia 4 bulan di hari kematiannya Sterling. Jordan juga kemudian bilang kalau alasannya sering datang ke apartemennya Zack untuk pakai sabu-sabu bareng. Jadi Zack, Jordan, dan Sayan mereka nih pakai sabu-sabu bareng. Waktu ditanya mereka pakai sabu-sabu di mana, mereka bilang kalau mereka pakai di kamarnya Zack sama Sayan. Dan waktu ditanya, Nala ada di mana waktu kalian pakai sabu-sabu, mereka bilang kalau waktu mereka pakai sabu-sabu, Nala main di ruang tamu. Selanjutnya Jordan ditanya, apa selama kamu ada di rumahnya mereka, kamu nggak pernah dengar suara tangisan seorang bayi? Apa selama kamu di sana kamu nggak pernah lihat kamarnya Sterling yang dalam keadaan kebuka? Apa kamu selama ada di sana kamu nggak pernah lihat entah Zack atau Sayan masuk ke dalam kamarnya Sterling? Yang untuk semua pertanyaan itu Jordan bilang nggak pernah. Pihak perlindungan anak tempat Nala berada juga kemudian bersaksi. Mereka bilang kalau beberapa hari setelah kematiannya Sterling, si Zack nih datengin Nala untuk kunjungin Nala, dan di situ Zack sama sekali nggak nunjukin raut atau keadaan yang harusnya ditunjukin sama seorang ayah yang baru aja kehilangan putranya. Kemudian saksi selanjutnya adalah Dr. Dennis Klein, dokter yang melakukan otopsi ke tubuhnya Sterling. Dan selain yang udah aku sebutkan tadi di bab hasil otopsi, Dr. Dennis juga kemudian menjelaskan lebih rinci di persidangan tentang apa yang dia temukan selama mengotopsi tubuhnya Sterling. Dr. Dennis bilang kalau Sterling udah mengalami kekurangan gizi dan ruam popok yang cukup parah. Kemudian siapapun yang ada di sekitarnya Sterling, mereka pasti bakalan cium aroma nggak enak yang berasal dari popoknya Sterling. Yang itu kemudian kayak jadi jawaban tentang kenapa jendelanya Sterling tuh ditutup sampai serapet itu, dan bahkan juga ditutupin pakai selimut tebel. Juga itu kemudian jadi jawaban tentang kenapa ada pengharum ruangan di ayunannya Sterling. Jadi kayak orang tuanya Sterling, mereka pasti tahu aroma nggak enak yang berasal dari popoknya Sterling. Dan dibanding buang sumber bau, mereka justru tutupin semua itu padahal nggak ada gunanya, ya kan? Daripada mereka taruh pengharum ruangan, daripada mereka tutup rapet jendela kamarnya Sterling, kenapa mereka nggak ganti popoknya Sterling coba? Kenapa mereka ngelakuin sesuatu yang benar-benar nggak ada gunanya, padahal ada sesuatu yang lebih penting dan lebih bisa mereka lakukan? Kenapa mereka tuh nggak mau gitu loh ganti popoknya Sterling? Kalau emang mereka pada akhirnya jijik karena itu popok udah dipenuhi sama belatung, kenapa dari awal mereka nggak ngelakuin sesuatu gitu kan? Kenapa sih? Aduh, makanya aku simpen ini kasus dari tahun lalu karena keselnya tuh loh nggak selesai-selesai. Foto TKP juga foto otopsi kemudian ditampilkan di persidangan, dan di situ kemudian ditunjukkan gimana waktu satu persatu bajunya Sterling, celananya, popoknya, selimutnya tuh dilepas, dan di tiap bagiannya pasti ada belatungnya, ada telur belatungnya. Jadi itu benar-benar bukan kayak baju manusia, tapi lebih kayak ke sarangnya lalat. Lebih jauh, Dr. Dennis juga bilang, dari rigor mortis kemungkinan besar Sterling meninggal selama 8 jam atau lebih sebelum dirinya ditemukan. Yang kedua, di kepala Sterling ada bintik-bintik dan ubun-ubunnya cekung, yang itu menandakan Sterling mengalami dehidrasi. Kemudian yang ketiga, feses Sterling di popoknya dan area sekitar ayunan bukan feses yang baru.
itu udah ada di sana cukup lama. Yang keempat, Sterling pakai popoknya untuk waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup untuk buat telur lalat menetas jadi belatung, dan semua itu terjadi bahkan waktu Sterling masih hidup. Yang kelima, kulit Sterling benar-benar rusak parah karena ruam popok. Kemudian saksi selanjutnya adalah ahli forensik entomologi, dan dia adalah Dr. Timothy Huntington. Dr. Timothy ngomongin tentang tahapan perkembangan larva atau belatung sampai akhirnya jadi lalat. Jadi, lalat yang ada di tubuhnya Sterling adalah scuttlefly, mirip kayak lalat buah, dan lalat jenis ini tertarik banget sama sampah, bangkai hewan, dan pokoknya dia tertarik sama limbah, kotoran, hal-hal seperti itu, dan dalam hal ini, mereka tertarik dengan bau popoknya Sterling. Jadi lalat ini yang tertarik dengan bau popoknya Sterling datang, dan mereka mulai bertelur di popoknya Sterling, yang sekali bertelur bisa sampai ratusan, dan telur-telur itu kemudian menetas jadi larva, terus berkembang sampai jadi lalat lagi, dan bertelur lagi, dan terus seperti itu. Dr. Timothy kemudian ditanya, kalau seandainya ada orang di sekitar tubuhnya Sterling, atau kalau seandainya Sterling melakukan pergerakan, apakah lalat ini bakalan pergi? Dan dokter ini bilang iya. Seandainya ada orang di sekitar Sterling, atau ada pergerakan di tubuhnya Sterling, sekecil apapun itu, seenggaknya lalat-lalat ini nggak bakalan bisa bertelur. Jadi di situ kemudian disimpulkan kalau Sterling ini udah bener-bener nggak bisa bergerak untuk usir lalat di tubuhnya, saking lemesnya dia karena dehidrasi dan kelaparan. Dan ini terjadi karena Sterling udah diabaikan cukup lama sama orang tuanya. Karena kalau seandainya orang tuanya ada di sana, ada di sampingnya Sterling, seenggaknya lalat-lalat ini nggak bakalan berkembang biak di sana. Dr. Timothy juga kemudian bilang kalau belatung yang nggak ada di mata atau mulutnya Sterling membuktikan kalau mereka berkembang biak di popok Sterling waktu Sterling masih hidup. Karena kalau Sterling meninggal lebih dari 1 hari, bakalan ada aktivitas serangga lain di tubuhnya. Kemudian saksi selanjutnya adalah Danny Cowan, saudaranya Zack. Yang di situ Danny bilang kalau Zack sering cerita ke dirinya tentang si Zack ini yang khawatir sama perannya Cyan sebagai ibu untuk anak-anak mereka, terutama untuk Sterling. Karena menurut Zack, kalau Zack ada di luar rumah, Cyan hampir nggak pernah ganti baju atau popoknya Sterling. Kemudian, Danny bersaksi kalau dirinya sama Zack nih sering teleponan. Si Zack juga sering banget kirimin foto-fotonya Sterling ke dirinya. Karena dari awal Sterling lahir, bahkan sampai dia meninggal, nggak ada satupun dari keluarganya Zack yang pernah ketemu sama Sterling. Kemudian suatu hari, Zack pernah tanya sama Danny, apa Danny mau untuk ngerawat Sterling, apa Danny mau untuk ambil Sterling, dan di situ Danny bilang iya. Tapi waktu Zack ngomongin hal ini ke Cyan nggak setuju, makanya hal tersebut nggak jadi. Kemudian di situ Danny juga bilang kalau Zack terbiasa berurusan dengan bayi. Dulu si Zack ini pernah ngerawat anaknya Danny, juga sebelum adanya Sterling, Zack kan udah punya 2 anak. Dan semua anak-anaknya Zack dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, nggak ada satupun dari mereka yang kekurangan gizi, nggak ada satupun dari mereka yang tumbuh dalam keadaan yang kotor. Makanya di situ Danny benar-benar kaget banget dengan keadaannya Sterling waktu meninggal. Kemudian di situ Danny mengungkap sesuatu yang kemungkinan adalah alasan kenapa Sterling bisa berakhir seperti itu. Jadi menurut Danny, Zack nggak percaya kalau Sterling adalah anaknya. Alasannya karena warna mata dan warna kulitnya Sterling beda dengan warna mata dan warna kulitnya Zack. Menurut Zack, warna kulitnya Sterling terlalu terang dan itu nggak sama dengan dirinya. Kemudian warna matanya Sterling adalah biru dan itu jelas-jelas berbeda dengan warna matanya. Jadi di situ Zack kayak anak pertama dan keduaku nih warna mata dan kulitnya sama kayak aku, terus ini kenapa anak satu beda sendiri? Dan ini Zack nggak ngelihat Cyan yang kulitnya Cyan lebih terang dibanding kulitnya, yang warna matanya Cyan biru. Cuma karena anak pertama dan kedua ngikut gen ayahnya, bukan berarti anak ketiga juga harus ngikut gen ayahnya kan. Bisa dong si Sterling nih ngikut warna mata dan warna kulit ibunya. Kenapa sih nggak sampai kepikiran ke sana? Dan tahu nggak waktu dilakuin tes DNA ternyata hasilnya Sterling anaknya Zack. Anak kandungnya Zack. Selanjutnya Zack maju, dia memberikan pernyataannya dengan bilang kalau dirinya nih kerja selama 70-80 jam per minggu dan waktu sampai rumah dirinya nih bakalan tidur. Kemudian di hari Sterling dilaporkan meninggal, Zack mengakui kalau pada saat itu dirinya emang keluar apartemen, kemudian ngerokok, dan alasan Zack adalah dirinya keluar untuk cari sinyal. Ini kita hidup di tahun berapa sih? Coba bayangin. Apa iya sinyal masih sesulit itu? Apalagi Zack tinggal di negara besar. Masuk akal nggak? Kemudian, waktu Zack ditanya tentang, apa kamu nggak cium bau nggak enak dari popoknya Sterling? Apa kamu nggak cium bau busuk dari apartemenmu? Dan jawaban Zack di situ adalah, iya aku cium, tapi waktu aku tanya itu sama Cyan bilang kalau itu berasal dari susu yang nggak sengaja tumpah ke ayunannya Sterling dan belum dibersihkan. Dengar hal itu, Zack bukannya bersihin ayunannya Sterling, dia justru buang popok kotor yang ada di dalam kamarnya Sterling. Dan itu emang nggak salah. Itu emang udah bener kamu buang popok kotor yang ada di dalam kamar anakmu. Tapi abis itu Zack udah nggak ngelakuin apapun lagi. Dia nggak balik ke kamarnya Sterling untuk bersihin tumpahan susu di ayunannya Sterling
yang dibilang sama Sayan tadi. Kenapa dia nggak ngelakuin itu? Kenapa? Kalau dia tahu itu sumber bau berasal dari sana, kenapa dia nggak bersihin ayunannya Sterling coba? Kenapa mereka harus nutup jendela, juga bahkan ngelapisin itu pakai selimut, juga bahkan naruh pengharum ruangan? Kenapa mereka ngelakuin semua itu? Padahal yang paling penting untuk mereka lakukan pada saat itu adalah mengganti popoknya Sterling. Atau kalau itu emang berasal dari tumpahan susu, kenapa mereka nggak bersihin ayunannya Sterling coba? Kenapa mereka harus ngelakuin sesuatu yang benar-benar nggak ada gunanya? Kemudian waktu ditanya tentang masalah mentalnya Sayan, kan si Sayan ini mengaku kalau dirinya punya masalah mental. Dan di situ Zack bilang kalau dirinya ini nggak tahu Sayan punya masalah mental. Kalau seandainya dia tahu, dia pasti bakalan buat Sayan mendapatkan perawatan. Kemudian di situ Zack bilang kalau dirinya emang pakai sabu-sabu, tapi dia pakai itu sabu-sabu untuk kerja karena dirinya kan sopir dan dirinya nggak boleh ngantuk, makanya dirinya pakai itu sabu-sabu. Kemudian untuk yang Sayan, kayak yang udah dia bilang sebelumnya, dirinya mengakui kalau emang dirinya yang kasih itu ke Sayan, karena kalau nggak dikasih, Sayan bakalan sulit untuk ditanganin. Zack kemudian bilang kalau 2 minggu sebelum akhirnya Sterling ditemukan meninggal adalah interaksi terakhirnya sama Sterling, dan waktu itu dirinya kasih Sterling susu. Setelahnya, Zack nggak melakukan interaksi apapun sama Sterling. Dia nggak main sama Sterling, nggak bawa Sterling keluar dari ayunannya. Dia nggak ngelakuin apapun. Waktu ditanya tentang hal ini, alasannya Zack adalah dirinya sama Sterling punya masalah tidur atau jam tidurnya dengan Sterling itu tuh bener-bener berbeda banget. Jadi waktu si Zack tidur, Sterling bangun. Waktu Sterling bangun, Zack tidur. Iya kan, bener kan? Zack tidur, Sterling bangun, Sterling tidur, Zack bangun. Zack kemudian ditanya, kamu sadar nggak sih kalau Sterling nggak dikasih makan seperti seharusnya? Dan jawaban Zack di situ adalah enggak. Dia nggak sadar kalau anaknya nggak dikasih makan seharusnya ya karena dia emang nggak pernah perhatian sama Sterling. Kalau dia perhatian sama Sterling, seenggaknya dia bakalan mikir gitu kan, ini anak kenapa kurus banget, ini anak kenapa kecil banget kalau dibandingin sama anak-anak seusianya. Apanya yang salah? Apa susunya? Apa dia nggak cocok sama susunya? Apa dia nggak doyan minum susu? Dia pasti bakalan cari tahu tentang semua itu. Tapi dia ini bener-bener nggak tahu apapun bahkan tentang Sterling. Dia mengaku dia nggak tahu apapun tentang Sterling yang kekurangan makanannya karena emang dia nggak perhatian sama Sterling. Dan waktu ditanya lebih jauh tentang hal ini, dia bakalan menyalahkan Sayan dengan bilang kalau aku udah memberikan kepercayaan sama orang yang salah. Dan omongannya Zack ini bener-bener sering banget dia keluarin. Tiap kali dia dipojokin atau dia merasa terpojok, dia bakalan keluarin kata-kata ini kalau dirinya udah kasih kepercayaan sama orang yang salah. Jadi di situ dia bener-bener nyalahin semuanya ke Sayan. Selanjutnya, Zack ditanya tentang hal-hal terkait Leo, tentang anjingnya, dan di situ dia ditanya, Leo ini kan nggak bisa makan sendiri, pasti kamu yang kasih makan, kamu yang kasih minum, kamu yang urusin pas dia mau buang air gitu kan, dan di situ Zack jawab iya. Zack kemudian ditanya lagi, apa kamu setuju dengan pernyataan kalau kamu merawat Leo lebih baik dibanding kamu merawat Sterling? Dan jawaban Zack adalah iya. Selanjutnya, pengacara Zack menyebut kalau apa yang terjadi sama Sterling adalah sebuah tragedi. Mereka juga menolak tuduhan pembunuhan tingkat pertama ke Zack. Mereka bilang kalau pihak penuntut nggak bisa membuktikan kalau Zack memang punya niat untuk membunuh Sterling. Akhir dari persidangan, Zack diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Pengacara Zack kemudian mengajukan banding dengan bilang kalau nggak ada cukup bukti untuk menunjukkan kalau Zack memang memiliki maksud untuk membiarkan putranya meninggal. Mereka juga bilang kalau nggak seharusnya foto Matt Sterling ditunjukkan ke juri. Banding ini kemudian ditolak dan pihak pengadilan kemudian bilang bau popok Sterling karena nggak diganti-ganti, lalat yang ada di sekitar tubuh Sterling, semua itu bisa dilihat dengan jelas sama siapapun yang ada di sekitar Sterling. Penampilan Sterling yang kurus menunjukkan kalau dia membutuhkan makanan. Ada bukti kuat untuk para juri sampai akhirnya bisa menyimpulkan kalau Zack dan Sayan secara sadar berhenti untuk memberikan perawatan dan makanan untuk Sterling. Sidang Sayan dimulai pada bulan November, dan saksi, bukti, tuntutan, pembahasan, juga semua hal yang dihadirkan di sidangnya Zack juga dihadirkan di sidangnya Sayan. Jadi di sini aku nggak bakalan ngejelasin lebih jauh tentang isi persidangannya Sayan karena hampir semuanya sama dengan isi persidangannya Zack kecuali untuk beberapa hal yang di persidangannya Zack nggak ada. Misalnya pendapat pihak-pihak terkait tentang Sayan yang memiliki masalah mental. Awalnya selama persidangan Sayan bersikap tenang sampai akhirnya waktu foto TKP dan otopsi ditunjukkan tentang gimana keadaan Sterling waktu meninggal, tubuhnya yang benar-benar kurus banget dan banyak belatungnya. Sayan nangis di situ sampai akhirnya dia dibawa keluar dari ruang sidang.
jam. Terus di situ, Sayan kan bilang kalau dirinya punya masalah mental dan dihadirkanlah psikolog juga psikiater di sidangnya Sayan. Psikolog yang dihadirkan bilang kalau dari pembicaraannya dengan Sayan, di situ Sayan bilang kalau dirinya terakhir kali kasih makan Sterling pada 29 Agustus 2017. Dan waktu dirinya kasih makan Sterling, Nala ketuk-ketuk pintu kamar, yang itu kemudian buat Sayan pergi ke putrinya dan tinggalin Sterling yang masih belum selesai makan. Setelahnya, Sayan nggak pernah balik lagi untuk lanjut kasih susu ke Sterling. Sayan kemudian bilang kalau alasannya memisah kamarnya Sterling dengan kamar orang lain yang tinggal di apartemen karena Nala yang nggak suka sama Sterling. Jadi Nala bakalan marah kalau dirinya bareng sama Sterling. Dan alasan lain dirinya pisahin kamar mereka karena Sterling mudah kedinginan. Makanya dia dengan sengaja membuat kamarnya Sterling lebih hangat dibanding kamar-kamar lainnya. Dan itu bukan hangat ya mbak ya, itu panas, pengap, kotor, pesing, mati orang tinggal di situ. Kemudian tentang popoknya Sterling, saya bilang sama psikolog ini kalau dia memang nggak mau ganti popoknya Sterling dan bosen banget denger Sterling yang nangis. Sementara kesaksian dari pihak psikiater, dia bilang kalau Sayan mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, putrinya, dan rumah, sesuatu yang nggak seharusnya bisa dilakukan sama orang yang memiliki depresi. Kemudian selama pembicaraan antara Sayan dengan psikiater ini, Sayan bilang kalau selama waktu kematian Sterling, dirinya ngelihat Sterling sebagai alasan kenapa keluarganya kacau. Kemudian waktu rekaman ini diperdengarkan di ruang sidang, di situ Sayan bilang kalau omongannya itu nggak masuk akal banget. Tapi kalau dirinya ingat lagi tentang kejadian pada saat itu, dirinya mengakui kalau emang itu yang dia pikirkan. Dan ini menurutku ya, cuma pemikiranku aja kenapa Sayan bisa mikir kayak gitu dan kenapa Sterling bisa berakhir seperti itu. Jadi, Zack kan percaya kalau Sterling bukan anaknya. Mungkin dari situ perilakunya mulai berubah. Mungkin dari situ dia mulai bersikap seperti yang nggak seharusnya. Dan Sayan, dia yang ngelihat semua perubahannya Zack itu, kemudian mulai ngeliat kalau alasan dari perubahannya Zack karena Sterling, dan mereka berdua melampiaskan atau mulai melampiaskan sesuatu yang nggak seharusnya ke Sterling. Mungkin ya, ini cuma pemikiranku aja. Kemudian beda dengan persidangannya Zack, di persidangannya Sayan, pengacaranya nggak izinin Sayan untuk maju ke depan untuk kasih pernyataan. Dan hasil dari persidangannya Sayan, dia diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sama kayak yang dilakuin Zack, Sayan juga ajuin banding, tapi bandingnya ditolak. 1 bulan kemudian, Sayan kehilangan hak asuh atas putrinya, Nala. Dah, gini kasusnya. Gimana menurut kalian? Parah kan si Zack sama si Sayan? Bahkan ya, waktu polisi sama paramedis bersaksi di persidangannya mereka, paramedis sama polisi nih bersaksi tuh sambil nangis. Si Sayan nih masih ada sedikit-sedikit menyesalnya, tapi si Zack, kenapa dia bisa sedingin itu coba? Kayak bener-bener nggak ada hati banget. Bahkan waktu dia udah tahu kalau Sterling adalah anaknya, ada nggak sih perasaan di hatinya? Kalau ada nggak sih perasaan menyesal di hatinya gitu kan? Kayak ini bener-bener gila banget loh, tau nggak? Bayi 4 bulan ditelantarin sampai penuh belatung, popoknya tuh bener-bener gila banget sih. Ini kasus paling gila yang pernah aku bahas menurutku, karena di kasus lain, kalaupun ada seorang anak yang jadi korban, mereka tuh seenggaknya udah bisa bicara, udah bisa jalan, udah bisa makan sendiri, atau kalaupun itu terjadi sama bayi, itu tuh nggak bakalan kayak dibunuh pelan-pelan kayak gini, tau nggak? Kayak yang sampai si Sterling nih kelaparan, haus, terus popoknya juga sampai penuh belatung kayak gitu. Gila banget nggak? Benci banget aku sama mereka berdua tuh. Jadi gini, kasus untuk hari ini. Jadi karena kemarin aku banyak banget nggak upload video, minggu ini aku upload 2 dan semoga kalian suka dan semoga kalian bersabar dengan aku yang hilang muncul. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Gimana menurut kalian tentang Zack sama Sayan? Kita ketemu di video-video lainnya. Bye.